Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyiraman ya teman-teman. Tabu lamput anggur Jupiter ya teman-teman. Penyiraman dengan air biasa teman-teman. Kali ini penyiraman dengan air biasa, yaitu air PDAM ya teman-teman ya. Karena tidak ada air sumur teman-teman ya. Saya siram secukupnya saja teman-teman ya. Satu tanaman ini, satu planter bag itu kita siram dengan air 4 liter saja ya teman-teman ya. Kemarin itu ada yang bertanya ya teman-teman ya, usia pohonnya itu berapa tahun ya? Kalau usia pohon anggur saya ini yang Jupiter ini ya teman-teman, yang di planter bag ini usianya sudah 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Akan tetapi udah saya pangkas ya 1 kali ya teman-teman ya. Sebetulnya mengeluarkan bunga semua ya di semua tersier ini ya teman-teman ya. Semuanya ada 10 tersier. Waktu saya pangkas, ada yang pemangkasan sebelumnya itu ada dua mata tunas, ada yang 3 mata bat ya, dan semuanya membawa bunga, akan tetapi terkendala ya teman-teman ya, bunganya itu rontok ya teman-teman ya. Terus sekarang kita pelihara lagi tersiernya ya, nanti kita pajangkan tersiernya itu 120 cm ya teman-teman ya. Ini namanya sistem rambatannya itu sistem tralis ya teman-teman ya. Double cordon itu cabang ke kanan dan ke kiri ya teman-teman ya. Nanti setelah tersiernya tercapai 120 cm ya kita besarkan dulu teman-teman ya. Setelah minimal ya sebesar pensil ya, atau sebesar pensil dan berwarna coklat, lalu kita buahkan lagi ya. Cara membuahkannya ya kita pangkas ya teman-teman ya. Nanti di mata bat yang potensial ya teman-teman ya. Ini kita lakukan penyiraman dengan air PDAM ya, bukan air ajaib ya teman-teman, air PDAM saja. Sebelumnya pemupukan ya, pemupukan dengan air lindi ya teman-teman. Kalau pemupukan saya menggunakan POC air lindi ya teman-teman ya. Terus saya semprot dengan pupuk daun sekaligus apa namanya, penyemprotan insektisida dan fungisida itu teman-teman kita campur dengan pupuk daun ya teman-teman ya. Saya menggunakan gandasil ya teman-teman. Sebelumnya menggunakan pupuk MAP ya teman-teman. Akan tetapi efeknya mata batnya itu pada pecah ya teman-teman. Di setiap tersier setelah saya lakukan penyemprotan dengan pupuk MAP gitu ya, mata batnya itu banyak yang pecah. Akhirnya bat yang pecah tadi saya hilangkan ya teman-teman. Saya matiin gitu mata batnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah terlihat subur ya teman-teman ya. Jadi usia pohon itu 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun mungkin bahkan lebih ya dari tanam langsung itu teman-teman. Tidak memakai batang bawah atau disebut rootstock itu teman-teman ya. Biasanya kan memakai batang bawah ya teman-teman ya. Batang bawah itu anggur lokal gitu, dan terus disambung dengan anggur impor ya teman-teman. Kalau ini langsung hasil dari stek teman. Waktu itu ya masih kecil sekali ya teman-teman ya. Kecil sekali, segede lidi mungkin ya teman-teman ya. Atau sedotan gitu ya. Terus kita tanam ya. Nah ini sudah sekitar 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Anggur Jupiter itu sangat mudah berbuah ya teman-teman. Atau istilahnya itu namanya itu ginjah gitu ya. Ginjah itu kalau di orang menanam anggur itu gampang sekali berbuah gitu teman-teman. Membuahkannya ya kita rawat dulu,
Tersier-tersiernya setelah mencapai segede pensil, lalu kita buahkan lagi ya teman-teman. Kita buahkan, kita pangkas di martabat yang potensial kira-kira nanti bisa membawa bunga gitu ya teman-teman ya. Kita harapkan seperti itu ya teman-teman. Jadi menanam anggur ini saya bertahap ya teman-teman ya. Saya pantau terus perkembangannya ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat teman-teman bagi yang mau menanam anggur ya teman-teman. Teorinya ya seperti ini ya teman-teman. Ini teori sambil praktek teman-teman ya. Teorinya kita rawat dulu ya seperti ini, kita pupuk, kita semprot ya teman-teman. Nanti setelah tersiernya, tersier itu cabang untuk pembuahan ya teman-teman ya. Menanam anggur itu kita tentukan dulu percabangannya seperti apa gitu ya. Lalu kita bentuk ya percabangannya. Kalau ini sistem teralis ya teman-teman. Ada yang sistem para-para itu macam-macam bentuknya ya. Dan macam-macam anggur itu, ini anggur Jupiter itu mudah berbuah ya. Banyak ya anggur yang kalau mau menanam anggur gitu ya, yang carilah yang mudah berbuah ya teman-teman. Banyak anggur impor yang uh, mudah berbuah ya. Kalau ini anggur Tranes teman-teman ya, sistemnya para-para ya teman-teman ya. Nanti kita review lagi teman-teman anggur Tranesnya ya. Lalu sekarang lagi mereview anggur Jupiter ya teman-teman. Jadi anggur Jupiter banyak gampang berbuah ya kan, tetapi ya namanya belajar ya kadang ada kendalanya ya. Seperti ya ini kan sebelumnya rontok ya teman-teman ya. Anggur Jupiter, anggur yang Veles itu ya mudah sekali berbuah ya teman. Anggur Veles warnanya merah ya teman. Heliodor itu anggur hijau gitu teman-teman. Anggur Harol itu juga sama ya, anggur hijau mirip dengan Heliodor itu ya teman. Baikonur gitu, anggur merah ya Lorano gitu. Terus satu lagi ya banyak ya teman. Anggur Gosvi gitu, Gosvi itu anggur hitam gampang sekali berbuah ya teman-teman ya. Buahnya agak-agak lonjong gitu ya teman-teman ya. Rasanya pasti manis ya teman-teman. Anggur itu rasanya pasti manis gitu teman-teman ya. Kalau menanam sendiri itu bisa aman ya teman-teman kita konsumsi. Jadi tidak memakai pengawet ya. Paling ya kalau insektisida paling kalau masih kecil ya teman-teman ya kita semprot. Kalau sudah mendekati panen ya kita tidak semprot ya teman-teman ya. Jadi aman untuk dikonsumsi sendiri gitu ya teman-teman. Itulah keuntungannya menanam anggur sendiri ya teman-teman ya. Mari kita menanam anggur ya teman-teman. Menghijaukan bumi ya teman-teman ya.